Sepulang sekolah, Mikasa dan Olivia langsung bergegas menuju ke tempat janjian mereka. Dan saat ini mereka tengah berjalan di jalanan yang menuju ke bangunan berlantai 2 di ujung sana. Pi, kira-kira ada gak ya pekerjaan yang mau menerima anak sekolahan kayak kita? Tanya Mikasa. Hah? Dengan cepat Olivia menoleh pada gadis di sampingnya itu. Lo nanya begini gak bermaksud mau kerja kan? Mikasa tersenyum menatap lurus ke depan. Aku ingin menghasilkan uang dari kerja kerasku sendiri agar tidak menjadi beban keluarga. Mik, keluarga lo gak lagi dililit hutang kan? Olivia bertanya memincingkan mata curiga. Enggak lah Pi, keluargaku gak pernah melakukan hal pinjam-meminjam gitu. Terus, Olivia masih belum percaya dengan keputusan Mikasa yang ingin bekerja. Seperti yang aku bilang tadi, aku mau punya penghasilan sendiri dan tidak membebani keluargaku. Hembusan napas kasar keluar dari mulut Olivia, sejenak berpikir. Jadi, kira-kira apa ya pekerjaan untuk anak sekolahan kayak kita? Mikasa kembali bertanya. Lo punya keahlian apa? Mikasa memperlambat langkah kaki mulai berpikir akan kemampuan yang bisa dia kerjakan. Aku bisa cuci baju, nyetrika, ngepel, masak, beres-beres rumah, terus... Anjir, itu sih jadi babu. Oceh Olivia menatap aneh. Babu? Apa itu? Bingung Mikasa. Yang gue maksud itu keahlian selain pekerjaan rumah bule, bukan pekerjaan kayak gitu. Kembali Mikasa berpikir, apa menyulam, merajut, dan menjahit termasuk keahlian? Olivia tersenyum sumringah sembari menjentikan jemari seakan melihat harapan. Nah itu maksud gue, lo bisa bikin baju kagak atau bikin hal lain gitu dari keahlian lo? Aku bisa bikin baju hangat dari rajutan dan bikin boneka dari jahitan. Mendengar hal itu, sontak langkah kaki Olivia terhenti. Dia tersenyum antusias memegang kedua tangan Mikasa. Nah, kalau gitu buatlah baju hangat dan boneka saja. Nanti soal penjualan biar gue promosiin deh di toko online mama gue. Merasa ada harapan untuk menghasilkan uang, seketika senyuman lebar penuh semangat terulas di bibir Mikasa. Seriusan, Pi? Aku mau. Mantap dah, gue juga bakal dapet pulus nih dari mama karena ngerekrut satu orang penjual. Gumam Olivia senyum kegirangan. Deheman keras dari seseorang yang berdiri di tengah-tengah keduanya sontak menghapus suasana kebahagiaan berbinar itu. Kalau mau lopi-dopian jangan di mari, halangi jalan. Ketus orang yang berdehem tersebut. Maaf. Mikasa terlebih dahulu tersadar. Mereka sedang berdiri di tengah jalanan pejalan kaki. Dia langsung menyingkir ke samping. Berbeda dengan Olivia yang tampak sedikit terpaku terkejut melihat gadis yang menegurnya itu. Lo, tunjuk Tania teringat kembali akan kejadian saat di kantin. Mikasa melirik Olivia dan Tania secara bergantian. Kamu kenal, Pi? Kagak kenal tuh. Najis juga gue kenal sama tukang serobot antrian yang SKSD kayak lo. SKSD? Bingung Mikasa menatap Tanya. Tania melirik Mikasa dari atas sampai bawah, lalu dia mendekatkan wajahnya untuk lebih dekat menatap wajah cantik Mikasa. Lo itu ya, cantik-cantik mau saja bertemanan sama orang sinting kayak dia. Hah? Apa lo kata? Siapa yang lo sebut sinting? Keriting? Sewot Olivia tak terima. Tania beralih melirik sinis pada gadis yang mulai tersulut emosi itu.
Gue kagak bilang itu lo, kenapa lo marah-marah kagak jelas gini? Udah Pi, dia tidak bermaksud bilang begitu, kata Mikasa berusaha melerai, namun tak berhasil, malah tambah panas. Cih, sok ngeles lo, si keriting jarang sisiran. Apa lo bilang? Lo ngaca dulu sebelum protes rambut orang, sinting. Tania membalas mulai terpancing emosi. Gue bilang kayak gitu karena gue lebih cantik dari lo, spaghetti. Tantang Olivia maju selangkah berkacak pinggang. Lo ngajak duel, hah? Sini gue jabanin lo. Tania ikut melangkah membusungkan dada bersikap menantang. Sini mau duel apa, hah? Otot, kecantikan, gue lebih baik dari lo, ucap Olivia menerima tantangan. Sedangkan Mikasa yang berada di antara mereka berdua hanya bisa menonton bingung harus berbuat apa untuk menghentikannya, karena meskipun dia mencoba menenangkan pun situasinya sudah tak terkendali. Aduh, Pia, Anu dan siapa ya ini? Gimana ini? Mereka malah berantem gini sih? Oceh kebingungan Mikasa. Dan tiba-tiba seseorang menggenggam jemari tangannya dan menarik tubuh Mikasa hingga terpisah dari kedua orang yang masih beradu mulut itu. Pi! Teriakan Mikasa tercekat saat mulutnya dibungkam oleh telapak tangan besar milik lelaki. Siapa ini? Pia! Teriakan Mikasa dalam hati berusaha memberontak dari bungkaman juga cengkeraman orang yang meringkus menariknya itu. Diamlah, aku tidak akan menyakitimu, bisik orang tersebut ke telinga Mikasa. Mikasa lirikan kedua bola mata ke sudut untuk melihat siapa orang yang berada di belakangnya dan melakukan hal tersebut padanya. Dia, orang aneh ini lagi. Mau apa dia melakukan hal ini padaku? Batin Mikasa merasa takut dan waspada. Dengan pelan namun pasti Willy menarik tubuh gadis itu menjauh hingga benar-benar terpisah jauh dan hilang dari kedua orang yang sedang berdebat itu. Willy membawa Mikasa ke sebuah gang sempit hanya muat dua tubuh orang dewasa di sana. Dan dia langsung memojokkan gadis yang ditariknya itu ke dinding, sehingga punggung Mikasa menempel erat ke dinding. Mau apa kamu? Waspada Mikasa memeluk dirinya menciptakan jarak yang memang Willy tengah memerangkapnya dengan kedua lengan. Resa, jangan menatapku seperti itu. Itu menyakiti hatiku, kata Willy bernada serak, terlihat dari sorot matanya menatap sendu, meredup tersirat kerinduan dan kesedihan. Aku bukan Resa, dan menjauhlah dariku. Mikasa berusaha melepaskan diri dari perangkap lengan lelaki itu. Dengan cepat Willy memepetkan diri sedekat mungkin agar gadis dalam perangkapnya itu tidak bisa kabur. Resa, lihat aku. Apa aku terlihat seperti orang jahat di matamu? Mikasa masih memalingkan wajah ke arah lain mencari celah untuk kabur. Tidak ada orang baik yang akan menculik orang dan memerangkapnya seperti ini, kata Mikasa. Sudut bibir Willy terangkat tersenyum pahit. Tangan dia terulur menyentuh rambut panjang Mikasa dan mengendus aroma harum dari rambut tersebut. Maafkan aku telah menakutimu, tapi aku tidak ada pilihan selain melakukan tindakan yang tak kau inginkan ini, karena terlalu banyak orang pengganggu di sekitarmu. Melihat apa yang sedang dilakukan lelaki itu membuat Mikasa semakin memasang tatapan waspada dan takut. Kakak, benar kata Kak Rei, aku harus menjauh dari orang aneh ini, batin Mikasa. Lihatlah aku, Resa. Aku Kak Wilmu. Ingatlah aku. Saat kecil kau selalu mengikutiku kemanapun aku pergi. Kita selalu bermain menghabiskan waktu bersama. Kau pasti ingat kan? Jemari tangan Willy terulur hendak menyentuh wajah Mikasa. Namun secepat mungkin Mikasa memalingkan wajah menghindar. Apa yang dikatakannya? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Aku ingin pulang. Orang ini berbahaya.
Batin Mikasa seiring tubuhnya mulai bergetar lemas tak bertenaga merasakan debaran jantung yang berpacu sangat cepat. Pandangan dia seakan berputar mengabur. "Mikasa!" teriakan seseorang yang sepertinya Olivia sedang mencarinya. "Pia?" ceracau Mikasa lemah tak bisa mengeluarkan suara keras. "Mikasa, lo di mana, Mik?" "Sial, cepat sekali wanita gila itu tersadar," gumam Willy kesal. "Pia, tolong!" Batin Mikasa ingin berteriak namun tak keluar. Willy kembali menatap gadis yang tertunduk diam saja itu. Dia membenarkan posisi berdirinya, lalu menarik tubuh Mikasa untuk didekapnya. Dan Mikasa yang sudah diambang kesadaran hanya bisa pasrah tubuhnya dipeluk. "Aku pasti akan membuatmu kembali mengingatku, Resa. Membawamu ke kota kita dan menjalani hidup bersamaku," gumam Willy mendekap erat tubuh Mikasa yang lemas itu. "Oi, brengsek, apa yang lo lakuin pada si bule?" teriak Olivia langsung berlari ke arah mereka. "Sial," umpat Willy lalu dengan penuh kehati-hatian mendorong tubuh Mikasa. "Sampai bertemu lagi, Resa," kata Willy dan melesat pergi. "Mau kemana lo, cabul?" teriak Olivia hendak mengejar Willy yang sudah melompati tembok dan entah kemana. "Sialan, tunggu besok di sekolah gue akan buat perhitungan," Olivia berteriak kembali tanpa memperhatikan kalau Mikasa sudah terlihat lunglai. Dan tubuh Mikasa ambruk ke tanah dan tak sadarkan diri. Sontak Olivia menoleh dan berhambur. "Kasa, apa yang terjadi sama lo? Kenapa bisa begini? Mik, sadarlah!" Oceh Olivia panik. Dia menghela tubuh gadis yang sudah tak sadarkan diri itu ke pangkuan dan menepuk pelan pipi putih pucat Mikasa. "Bangun, Mik!" "Ah, Kak Rey. Ya, gue harus kabari Kak Rey. Aduh, mana lagi ponsel gue?" Ocehan Olivia dengan terburu merogoh ponselnya di saku jas almet sekolahnya.